Halo Sportmania, welcome back to YouTube. I'm Owinit. Dalam video kali ini kita akan membahas update berita bola yang tentunya sangat sayang banget untuk bro-bro lewatkan. Dan teruntuk bro-bro yang terus mau mendapatkan informasi terbarunya, baik itu seputar klub favorit kalian ataupun pemain favorit kalian, brother bisa langsung subscribe channel YouTube I'm Owinit sekarang juga, karena kita akan terus update perkembangan informasi terbarunya. Dan tanpa banyak bacot lagi, berikut adalah update informasi bola selengkapnya. Di informasi pertama ada informasi dari Manchester United, yang mana untuk MU baru-baru ini kalah dari Bayern Munchen. Dan berikut adalah 7 biang kerok dari kekalahan Manchester United. Lagi dan juga lagi MU menelan kekalahan nih. Kali ini Setan Merah harus menelan kekalahan di ajang Liga Champions. Dini hari tadi Setan Merah bertandang ke Allianz Arena. Mereka menantang sang tuan rumah yaitu Bayern Munchen di pekan pertama fase grup Liga Champions 2023-2024. Sebelum laga ini digelar, MU diprediksi bakal kena bantai dari jawara Bundesliga itu. Malum saja nih, Setan Merah lagi berada dalam posisi yang kurang bagus jelang laga tersebut. Memang betul, Manchester United pada akhirnya bertekuk lutut di hadapan Bayern. Namun mereka kalah dengan skor tipis yaitu 4-3. Dari laga ini ada beberapa hal yang menjadi penyebab MU kalah dari Bayern. Lantas apa sajakah itu? Hal pertama yang membuat Manchester United kalah di laga ini adalah kesembronoan Andre Onana, terutama di gol pertama Bayern Munchen. Di menit ke-28, Leroy Sane berhasil membuka keunggulan dari Roten setelah tembakannya tidak dihentikan dengan sempurna oleh Onana. Tendangan itu sebenarnya tidak sulit, namun entah kenapa Andre Onana tidak mampu menghentikan bola dengan sempurna sehingga MU kebobolan. Kesalahan Onana ini bisa dikatakan berakibat fatal. Pasalnya sebelum Sane mencetak gol, MU berada dalam momentum yang bagus. Namun setelah gol Sane itu, MU jadi kehilangan momentum dan situasi ini bisa dimanfaatkan dengan baik oleh Bayern Munchen. Kemudian faktor kekalahan kedua MU dan juga menjadi penyakit Setan Merah sejak awal musim 2023-2024 adalah koordinasi lini pertahanan mereka yang amburadul. Sepanjang laga ini, lini pertahanan MU tidak melakukan koordinasi dengan baik. Banyak banget nih ruang yang terbuka di saat mereka bertahan, sehingga Bayern bisa dengan leluasa melepaskan tembakan. Contoh konkret buruknya koordinasi pertahanan MU terjadi di gol kedua dan gol keempat MU. Saat di gol kedua, miskoordinasi Martinez dan Lindelof saat menjaga Jamal Musiala membuat Serge Gnabry tidak terkawal sama sekali, dan ia pun mudah menendang bola. Sementara di gol Mathys Tel, jebakan offside MU tidak berjalan dikarenakan ada miskoordinasi. Kemudian faktor yang ketiga adalah kurang beruntung. Ya mungkin terdengar klise ya, namun salah satu alasan mengapa MU kalah di laga ini juga karena mereka memang kurang beruntung. Ini terjadi di babak kedua. Baru 4 menit laga berjalan, MU sudah mencetak gol melalui Rasmus Højlund. Usai gol itu, MU mulai menemukan momentum nih untuk menggebrak seperti di awal babak pertama. Namun sayang, 4 menit berselang, gawang MU malah bobol lagi nih. Dan kali ini dikarenakan Christian Eriksen melakukan handsball di kotak penalti di saat dirinya mencoba menghalangi Dayot Upamecano. Andai saja handsball Eriksen ini tidak terjadi, mungkin jalannya pertandingan bakal berbeda. Karena kalau dilihat, performa Bayern di babak kedua menurun jika dibandingkan dengan babak pertama. Dan MU seharusnya bisa membuat momentum yang bagus andai mereka tidak kebobolan penalti Harry Kane itu. Dan jika ada satu hal yang menjadi kekurangan utama Manchester United di laga ini, tidak lain dan tidak bukan adalah lini tengah mereka. 3 gelandang MU di laga ini yaitu Bruno Fernandes, Casemiro, dan Christian Eriksen sangat bermain di bawah standar. Eriksen gagal mengalirkan bola dengan baik di laga ini dan membuat blunder yang fatal. Casemiro memang mencetak 2 gol di laga tersebut, namun sepanjang pertandingan bagaimana kontribusinya sebagai gelandang bertahan? 0 besar. Ia kesulitan memotong serangan-serangan Bayern, dan ia juga suka telat mengcover pertahanan MU dikarenakan posisinya yang kerap terlalu maju. Bruno Fernandes yang juga bertugas sebagai playmaker nyaris tidak berkutik sepanjang laga. Kontribusi terbaiknya hanyalah tendangan bebas yang dikonversi Casemiro menjadi gol ketiga Manchester United. Faktor yang berikutnya ini tuh masih berhubungan dengan poin sebelumnya. Salah satu penyebab MU kalah di laga ini adalah karena mereka terlalu mengandalkan sisi kiri serangan mereka, terutama saat di babak pertama. Ini tidak jelas dengan bagaimana setiap kali MU mendapatkan bola, mereka selalu bergegas mengirimkan bola ke sisi kiri, di mana ada duet Rashford dan Reguilon yang pergerakannya memang kerap membuat lini pertahanan Bayern kesulitan.
Namun MU lupa nih bahwa di sisi kanan pertahanan Bayern juga bisa dieksploitasi. Ini terbukti di babak kedua ketika Facundo Pellistri diganti dan Marcus Rashford digeser ke kanan. Serangan MU jadi lebih variatif dan hidup, dan juga terbukti Alphonso Davies cukup keteteran untuk menghentikan pergerakan lini serang Manchester United. Untuk PR besar yang perlu segera diperbaiki Erik ten Hag adalah memperbaiki bagaimana cara serangan balik Manchester United. Sudah menjadi rahasia umum bahwa serangan balik adalah senjata terkuat MU untuk saat ini. Memiliki penyerang dengan kecepatan tinggi membuat setan merah sangat berbahaya dalam serangan balik. Dan di laga ini MU juga mempraktekkan serangan balik. Namun sayangnya dalam proses serangan balik ini MU kerap terlalu tergesa-gesa sehingga lini tengah Bayern berhasil memotong bola terlebih dahulu sebelum bolanya itu sampai ke para penyerang MU. Dan faktor terakhir yang membuat Manchester United kalah di laga ini adalah pergantian pemain yang telah dilakukan oleh Erik ten Hag. Christian Eriksen yang tampil kurang oke sejak babak pertama baru diganti di menit ke-68. Sang manajer juga baru memasukkan Anthony Martial dan Alejandro Garnacho saat laga tersisa 10 menit saja. Bisa dilihat dalam waktu yang singkat ini, skuad McTominay, Martial, dan Garnacho memberikan dampak yang cukup bagus untuk permainan Manchester United. Andai saja pergantian ini lebih cepat dilakukan, mungkin hasil pertandingan di Allianz Arena itu bakal berbeda. Lantas bagaimana nih pendapat kalian? Apakah kalian setuju? Nanti langsung saja sampaikan di kolom komentar. Sementara itu, Erik ten Hag memberikan pembelaan soal blunder yang dilakukan oleh sang kiper yaitu Andre Onana. Ten Hag percaya bahwa Onana bakal segera bangkit setelah melakukan kesalahan tersebut. Melalui situs resmi Manchester United, Erik ten Hag menuliskan, dalam sepak bola secara keseluruhan akan selalu ada kesalahan dan ini adalah satu kesalahan. Jadi kami juga tidak membesar-besarkannya. Ini bukan hanya Andre dan kemudian. Setelah itu dia melakukan di babak kedua penyelamatan hebat untuk kami dan dia menunjukkan kehebatan dan kemampuannya. Dia akan bangkit kembali dan dia adalah pemain yang sangat penting. Onana merasa bersalah atas kesalahan yang dibuatnya. Dia pun meminta maaf di hadapan media dan mengaku bertanggung jawab atas kekalahan tersebut. Ten Hag kemudian memberikan apresiasi atas tindakan yang dilakukan oleh Andre Onana. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, baguslah dia melakukan itu, tapi ini soal tim. Selalu ada kesalahan yang dilakukan, tapi Anda harus bangkit kembali sebagai sebuah tim. Ketika Anda mencetak 3 gol lagi seperti yang dilakukan Manchester United dan satu pemain melakukan kesalahan seperti itu, maka itu sudah selesai, sudah hilang. Itulah yang kami sebagai sebuah tim harus percaya, bahwa kami selalu bisa bangkit kembali. Malam ini kami menunjukkannya, bahwa jika Anda berada dalam permainan dan berjuang untuk diri sendiri dalam permainan dan harus terus maju, bahkan setelah membuat kesalahan. Sementara itu, Kapten Manchester United yakni Bruno Fernandes tak mau cari alasan terkait kekalahan timnya melawan Bayern Munchen. Fernandes menegaskan bahwa setan merah kalah bukan dikarenakan badai cedera yang sedang menimpa timnya. Seperti yang diketahui, MU memang tidak bisa diperkuat oleh jumlah pemainnya dikarenakan cedera. Pemain itu seperti Rafael Varane, Luke Shaw, Mason Mount, Cyril Malacia, Aaron Wan-Bissaka, hingga Sofyan Amrabat. Fernandes menyebut bahwa kekalahan timnya bukan disebabkan dengan absennya sejumlah pemain dikarenakan cedera. Kepada TNT Sport, ia mengatakan, kami tidak perlu memikirkan pemain yang cedera. Kami punya cukup pemain yang memberikan respon di lapangan. Tentu saja kami ingin semua orang fit, pemain sebanyak mungkin, dan kami tahu ada beberapa pemain penting yang cedera, tapi itu bukan alasan untuk tidak memenangkan pertandingan. Fernandes merasa kekalahan dari Bayern ini sangat sulit untuk diterima. Dia mengakui raksasa Jerman tersebut merupakan lawan yang tidak mudah. Sementara itu, Manchester United tidak punya banyak waktu untuk meratapi kekalahan atas Bayern Munchen karena mereka lagi ditunggu laga krusial. Setan Merah akan bertamu ke Dortmund untuk menantang Burnley di pekan ke-6 Premier League 2023-2024. Dan untuk informasi terakhir datanya dari ex-manajer Manchester United yang mengakui salah merekrut Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sebenarnya berniat meninggalkan Juventus pada musim panas 2021. Berbagai klub tertarik mendapatkan tanda tangan sang mega bintang. Salah satunya adalah Manchester City. Manchester United tidak terima dengan manuver tersebut. Bagaimanapun, Ronaldo adalah mantan pemain setan merah yang diidolakan oleh para supporter. MU pun terus bergerak dan mendapatkan bala bantuan dari mantan manajer dan pemain yang coba meyakinkan Ronaldo agar kembali saja ke Old Trafford. Pendekatan tersebut membuahkan hasil. Ronaldo akhirnya menolak Manchester
Manchester City dan pulang ke Manchester United. Dia pun menandai comebacknya dengan membuat 2 gol ke gawang Newcastle United di Liga Inggris. Namun, periode bulan madu kedua Ronaldo di MU berakhir tragis. Dengan Erik ten Hag menduduki kursi manajer, dia menggelar wawancara bersama dengan Piers Morgan. Di sana, Cristiano Ronaldo mengungkapkan keluh kesahnya, termasuk kepada Erik ten Hag dan beberapa rekan setim. Merespon hal tersebut, Manchester United memutuskan kontrak Ronaldo pada November 2022. Dan Ole Gunnar Solskjaer mengaku keputusan membeli Ronaldo sebagai tindakan tepat pada saat itu. Namun, waktu kemudian berbicara lain. Dilansir dari Manchester Evening News, berikut adalah bagaimana ungkapan dari Solskjaer. Sangat sulit menolak kesempatan merekrut Ronaldo. Saya merasa perlu mengambilnya, tapi ternyata saya salah. Waktu itu semua terasa benar. Fans juga merasakannya di laga Newcastle. Ronaldo masih menjadi salah satu pencetak gol terbaik di dunia. Namun setelahnya ketidakberuntungan menghampiri. Ketika hasil tidak sesuai harapan, ego akhirnya berbicara. Sempat dilaporkan mencoba bertahan di Eropa, akhirnya Ronaldo menerima pinangan dari klub Arab Saudi yaitu Al Nassr. Sejak itulah sejumlah bintang-bintang kelas dunia mengikuti jejak dari Ronaldo dengan hijrah ke Arab Saudi. Balas papannya, informasi dari Cristiano Ronaldo tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Pastikan kalian sudah bantu perkembangan channel YouTube Aminit dengan cara subscribe, bunyikan loncengnya, serta jangan lupa juga untuk sukai, berikan komentar dan bagikan kepada bro-bro yang lain. Terima kasih dan juga sampai jumpa. Salam olahraga.